Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Anugrah. Saya sekolah di SMK Bakti Kencana Bandung jurusan Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Sebelumnya, gimana Bu? Bapak kabarnya? Sehat. Baik Bu, Pak. Sebelum saya melakukan penyuluhan, saya akan melakukan dulu absensi. Silakan Pak. Nama, alamat, sama umur, tanda tangan. Baik Pak, sebelum saya memaparkan materi, saya akan mengasih tahu dulu leaflet ini mencegah diare akut. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca. Baik Bapak, Ibu sudah selesai membaca? Sudah. Oke, langsung saja saya akan membuatkan materi tentang diare akut. Sebelumnya ada yang tahu tentang penyakit diare akut? Belum. Jadi diare akut itu didefinisikan sebagai keluarnya cairan abnormal atau tinja yang tidak berbentuk atau cair ya, yang disertai dengan peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB sebanyak 3 kali atau lebih dari dalam sehari. Lalu rotavirus adalah salah satu virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Lalu di sini ada gejala, ada yang tahu gejala tentang diare? Jadi gejalanya itu ada fases atau tinja, cair atau lembek, keluar dalam jumlah yang banyak, lalu mual dan muntah, pasti itu akan terjadi. Munculnya darah pada tinja, sakit perut, bahkan
kram, itu ada di bagian bawah parut, itu pasti kram kalau diare. Lalu merasa haus terus menerus atau dehidrasi, itu pasti terjadi karena cairan akan terbuang pada saat BAB. Lalu demam dan tidak nafsu makan, pasti diare itu tidak nafsu makan karena males aja gitu. Lalu badan lesu dan lemas. Penyebab diare yang tahu? Tidak. Mulas-mulas. Sebabnya terlalu makan banyak beras ya. Jadi penyebab diare itu umumnya karena adanya infeksi virus atau bakteri di dalam saluran cerna. Lalu keracunan makanan, penyakit pada usus, alergi makanan tertentu, kayak alergi ikan atau siput-siputan. Yang paling utama itu jarang mencuci tangan sebelum makan, itu bisa menyebabkan diare, padahal hal sepele. Lalu mengkonsumsi air dari sumber yang tidak bersih. Yang terakhir, tidak menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Jadi harus bersih-bersih lah, sehat. Lalu cara mengatasinya, ada yang tahu cara mengatasi diare? Oh, Jadi cara mengatasinya itu ada minum air putih yang cukup, lalu mengkonsumsi makanan tinggi serat, lalu minum obat-obatan, hindari minuman berkafein. Jadi kalau ibu atau bapak sering kopi, sebaiknya dikurangi karena itu bisa menyebabkan diare atau mulas karena sembelit. Yang terakhir, menjaga pola makan. Jadi jangan lihat enak atau apa, itu jangan, harus lihat dulu sehat atau enggaknya. Baik, sebelum ini ada yang bertanya. Boleh, namanya siapa? Dendi, Iya. apakah anak-anak bisa terkena diare? Jawabannya, penyebab diare pada anak adalah karena infeksi virus atau bakteri. Diare pada anak bisa disebabkan oleh parasit dan virus rotavirus. Ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Ya. Kenapa tinja penderita diare seringkali bersifat cair? Karena itu bentuknya tinja yang lembek dan encer seperti air, disebabkan oleh proses pencernaan makanan yang tidak berjalan lancar, jadi gangguan pencernaannya kurang lancar. Baik, apakah ibu sudah mengerti yang saya sampaikan? ya. Saya akan bertanya, ada yang kenapa diare bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, Ya. akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Ya, betul. Lalu ada pertanyaan yang terakhir. Sebutkan gejala diare yang yang sering biasa terjadi. Ya Pak, Ya. mual dan muntah. Yang kedua, nyeri kepala. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Keempat, haus terus menerus. Yang kelima, nyeri dan kram pada perut. Ya, baik, segitu saja. Ini ada poster tentang waspada diare, gejala diare sama faktor diare. Saya tutup penyuluhan ini. Maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.